Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ferdiansyah SPD MPD Kons dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Sherly Aprilia dengan NIM A1S123009 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif saya yang berjudul Dinamika Resiliensi Mahasiswa Universitas Jambi dalam menghadapi burnout akademik. Baik, kita masuk ke latar belakang masalah, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin tingginya tuntutan akademik dan non-akademik yang dihadapi mahasiswa saat ini. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan tugas perkuliahan dan memperoleh prestasi akademik yang baik saja, tetapi juga harus mampu mengikuti dinamika sosial dan menyesuaikan diri dengan lingkungan perkuliahan. Nah, kondisi ini seringkali membuat mahasiswa mengalami tekanan fisik maupun mental. Kemudian selanjutnya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang saya lakukan, beberapa mahasiswa Universitas Jambi menunjukkan tanda-tanda burnout akademik, seperti merasa lelah secara emosional, kehilangan semangat belajar, sulit berkonsentrasi, merasa jenuh dengan perkuliahan, hingga menurunnya motivasi akademik. Nah, secara teoritis, burnout akademik ini merupakan kondisi kelelahan akibat tekanan akademik yang berlangsung terus-menerus. Burnout tidak hanya berdampak pada penurunan prestasi belajar saja, tetapi juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis mahasiswa seperti stres, kehilangan motivasi, dan kesulitan dalam menjalani aktivitas akademik. Namun, tidak semua mahasiswa merespon tekanan akademik tersebut dengan cara yang sama. Ada mahasiswa yang merasa terpuruk, tetapi ada juga yang mampu bertahan, menyesuaikan diri, dan bangkit kembali dari kondisi tersebut. Nah, kemampuan untuk bertahan dan bangkit inilah yang disebut dengan resiliensi. Selanjutnya, fenomena ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hasbilah 2022 dan Purnamasari 2024 yang dimana sebagian besar penelitian ini lebih fokus membahas faktor penyebab burnout akademik dan hubungan antar variabel seperti self-efficacy, coping, dan dukungan sosial. Sementara itu, penelitian yang membahas bagaimana proses mahasiswa ini bertahan dan bangkit dari burnout akademik masih terbatas, terutama yang menggali pengalaman subjektif mahasiswa secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami dinamika resiliensi mahasiswa Universitas Jambi dalam menghadapi burnout akademik melalui pendekatan fenomenologi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengalaman mahasiswa dalam menghadapi tekanan akademik. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, penelitian ini memfokuskan pada tiga hal utama. Yang pertama, pengalaman mahasiswa Universitas Jambi ketika mengalami burnout akademik. Lalu yang kedua, penelitian ini berfokus pada dinamika resiliensi mahasiswa dalam menghadapi burnout akademik. Lalu yang terakhir, perubahan diri mahasiswa setelah melalui pengalaman burnout akademik tersebut. Kemudian selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri dari 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pengalaman mahasiswa Universitas Jambi saat berada dalam kondisi burnout akademik? Lalu yang kedua, bagaimana proses resiliensi mahasiswa untuk bangkit dari burnout akademik? Dan yang ketiga, bagaimana perubahan diri mahasiswa setelah melalui pengalaman burnout akademik tersebut? Kemudian, tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah
yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi. Yang pertama yaitu untuk memahami pengalaman mahasiswa ketika mengalami burnout akademik. Lalu yang kedua, untuk mendeskripsikan proses resiliensi mahasiswa dalam menghadapi burnout akademik. Lalu yang terakhir, untuk mengidentifikasi perubahan diri mahasiswa setelah mengalami burnout akademik. Baik, selanjutnya kita masuk pada landasan teori. Nah, penelitian ini menggunakan teori resiliensi dari Grothberg, yang dimana ia mengemukakan resiliensi ini merupakan kemampuan individu untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari tekanan maupun kesulitan. Nah, teori ini memiliki 3 aspek utama, yaitu yang pertama I have, I am, dan I can. Nah, aspek I have ini berkaitan dengan dukungan sosial yang dimiliki individu, seperti keluarga, teman, dan lain sebagainya. Kemudian aspek I am ini berkaitan dengan kekuatan dan keyakinan dalam diri individu tersebut. Lalu yang terakhir, aspek I can ini berkaitan dengan kemampuan individu dalam menyelesaikan masalah dan menghadapi tekanan. Nah, teori ini dipilih karena relevan untuk memahami bagaimana mahasiswa mampu bertahan dan bangkit ketika mengalami burnout akademik. Baik, selanjutnya kita masuk pada penelitian terdahulu. Pada bagian penelitian terdahulu, saya membandingkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan saya lakukan. Nah, penelitian sebelumnya ada yang membahas efikasi diri dan burnout, resiliensi dan burnout, burnout kerja, serta burnout akademik dan prokrastinasi. Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas burnout maupun resiliensi. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian, subjek penelitian, serta pendekatan yang digunakan. Nah, penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif mahasiswa secara mendalam. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir penelitian ini menggambarkan alur penelitian yang dimulai dari fenomena burnout akademik yang dialami mahasiswa. Nah, kondisi tersebut memunculkan tekanan, kelelahan emosional, dan penurunan motivasi belajar. Namun, setiap mahasiswa memiliki kemampuan resiliensi yang berbeda dalam menghadapi kondisi tersebut. Melalui teori resiliensi Grothberg, penelitian ini akan menggali bagaimana dukungan sosial, kekuatan diri, dan kemampuan mahasiswa membantu mereka untuk bertahan serta bangkit dari burnout akademik tersebut. Nah, dari proses itulah nantinya akan terlihat bagaimana perubahan diri mahasiswa setelah berhasil melewati pengalaman burnout akademik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode penelitian yang akan saya gunakan. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Kenapa fenomenologi? Karena penelitian ini berfokus pada life experience atau pengalaman hidup mahasiswa ketika mengalami burnout akademik. Nah, fenomenologi ini memungkinkan peneliti menggali bagaimana mahasiswa merasakan tekanan akademik, bagaimana mereka bertahan, serta bagaimana mereka memaknai proses bangkit dari kondisi tersebut. Nah, dengan pendekatan ini, saya dapat memahami pengalaman subjektif mahasiswa secara lebih utuh dan mendalam, bukan hanya untuk melihat gejalanya secara umum saja. Selanjutnya, lokasi penelitian yang saya pilih yaitu di Universitas Jambi. Nah, penelitian ini dilakukan di Universitas Jambi karena saya menemukan fenomena burnout akademik pada mahasiswa di lingkungan Universitas Jambi berdasarkan hasil observasi. Nah, mahasiswa yang menunjukkan indikasi burnout berasal dari latar belakang program studi yang berbeda-beda. Selain itu, Universitas Jambi ini sebagai perguruan tinggi dengan beragam fakultas dan program studi memiliki karakteristik mahasiswa yang berbeda-beda. Kondisi tersebut memungkinkan saya memperoleh pengalaman yang lebih beragam terkait dinamika resiliensi mahasiswa dalam menghadapi burnout akademik.
Jika penelitian hanya difokuskan pada satu program studi, maka data yang diperoleh berpotensi terbatas pada karakteristik akademik tertentu saja. Sementara penelitian ini bertujuan memahami dinamika resiliensi mahasiswa secara umum dalam menghadapi burnout akademik. Oleh karena itu, saya memilih mahasiswa dari berbagai program studi agar memperoleh variasi pengalaman yang lebih kaya dan lebih mendalam. Hal ini juga sesuai dengan pendekatan fenomenologi yang menekankan keberagaman pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Kemudian selanjutnya ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian yang saya pilih adalah mahasiswa Universitas Jambi yang pernah atau sedang mengalami burnout akademik. Pemilihan subjek ini bertujuan agar data yang diperoleh benar-benar berasal dari individu yang memiliki pengalaman sesuai fokus penelitian. Kemudian ada teknik sampling, yaitu teknik sampling yang saya gunakan adalah purposive sampling. Nah, kenapa purposive sampling? Karena saya membutuhkan informan tertentu yang memenuhi kriteria, yaitu mahasiswa yang mengalami burnout akademik dan mampu menceritakan pengalaman mereka secara mendalam. Baik, selanjutnya jumlah informan dalam penelitian ini diperkirakan sekitar 5-10 orang atau sampai data mencapai titik jenuh. Nah, dalam penelitian fenomenologi yang diutamakan bukan banyaknya jumlah informan, tetapi kedalaman data yang diperoleh. Maka dari itu, pengambilan informan akan dihentikan ketika data yang diperoleh sudah berulang atau tidak ditemukan informasi baru. Baik, selanjutnya teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, wawancara ini digunakan untuk menggali pengalaman dan perasaan informan secara mendalam. Lalu observasi digunakan untuk melihat kondisi dan perilaku informan secara langsung. Sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian. Yang selanjutnya, teknik analisis data menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Nah, reduksi data ini dilakukan dengan memilih data yang relevan, kemudian data disajikan secara sistematis agar mudah dipahami, dan terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Nah, triangulasi teknik ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi sumber ini dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan. Sebagai penutup, penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman burnout akademik mahasiswa, proses resiliensi yang mereka lakukan, serta perubahan diri setelah melalui pengalaman tersebut. Dan melalui pendekatan fenomenologi ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika resiliensi mahasiswa dalam menghadapi burnout akademik. Sekian presentasi proposal penelitian kualitatif dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Saya terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.